Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Syariah Community, khususnya kepada Ustadz Khalifur Rahman, MPD, atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk sharing ya terkait dengan family finance management. Ya, Insya Allah Ta'ala ya sore hari ini di program Kurma ya kuliah revitalisasi iman dan takwa, kita akan bersama membahas tentang bagaimana manajemen keuangan keluarga tentu saja berbasis kepada Islam. Baik, ya saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, hendaklah setiap orang, setiap jiwa itu menyiapkan, memperhatikan ya apa yang telah disiapkan untuk ghad, ya, untuk ghadan, hari esok, ya, pekan besok, bulan besok, tahun besok, 10 tahun yang akan datang, ya, kemudian 50 tahun yang akan datang, dan juga ya kehidupan setelah kematian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, ya. Maka merujuk pada Al-Hasr ayat ke-18 ini ada kata-kata wal tanzur, ya, hendaklah memperhatikan nafsun, ya, setiap jiwa, setiap orang, ma qaddamat lighad, apa yang telah ya dia siapkan untuk ke depan, ya. Mungkin yang belum menikah, apa yang disiapkan untuk menikah. Yang sudah menikah, apa yang disiapkan misalnya untuk menyambut ya putra dan putrinya. Yang sudah punya putra dan putri, apa saja nih yang disiapkan untuk misalnya sekolahnya, pesantrennya, kemudian nanti mungkin akan menikah lagi, kemudian punya cucu lagi. Ya, setelah itu kita juga punya harapan, kita punya cita-cita, ya, kita punya mungkin dream gitu ya. Mungkin ada yang ingin umroh, ada yang ingin berangkat haji, ada yang ingin mungkin jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, ke UK, ke London, ke Europe, ya, dan mungkin ada yang ingin keliling dunia. Maka apa yang kita siapkan, termasuk juga mungkin apa yang kita siapkan untuk ya kehidupan setelah kematian itu sendiri, ya. Nah, kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, fakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya'zilu, ya, menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarganya, nafakota ahlihi sanatan, ya, selama setahun. Ya, jadi makanannya itu apa? Disimpan. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita siapkan untuk masa depan kita. Kita memiliki tabungan. But as we know, saving not save you, ya, bahwasanya menabung itu tidak menolong Anda, itu hanya mengurangi daripada mungkin kebutuhan-kebutuhan darurat. Ya, artinya apa? Bahwa dalam konteks ini sebagai sunnah fi'liyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam satu riwayat itu menyimpan makanan gitu ya untuk ya persiapan kedepannya. Nanti ada riwayat juga yang mengatakan beliau itu sampai ya selama kurang lebih 3 hari ya
dapurnya tidak ngebul, dapur beliau tidak ngebul. Ini dalam satu konteks, dan dalam konteks lain itu juga terjadi. Nah, sementara ada salah satu pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa menabung untuk antisipasi musibah di kemudian hari tidaklah tercela, asalkan kewajiban harta yaitu zakat dan sedekah itu ditunaikan. Ini sebagaimana juga banyak sekali riwayat yang menyebutkan ya kalau kita menabung itu justru malah bagus, diperbolehkan gitu ya, selama tadi uang tabungannya itu adalah dibayarkan zakatnya. Nah, dari sini kita pahami nih, kita saat ini ya 2024 ini kayaknya agak-agak ini ragu nih mau investasi atau tidak nih. Ya padahal ya harga-harga itu BBM naik, kemarin beras juga naik, ini apalagi mau lebaran, telur, gandum, minyak pada naik semuanya, dan kita khawatirkan nih ya, jadi krisis ekonomi itu ke depan itu akan terjadi, apalagi mungkin banyaknya musibah, kemudian juga ya pergantian politik dan sebagainya, ini menjadi krisis ekonomi yang berterusan ya. Kemudian yang kedua juga kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia ini, aduh gimana ke depannya ya, bisa nggak sih naik gitu ya, atau mungkin bisa jadi kalau secara teori ekonomi itu mungkin ya bisa jadi perekonomian itu naik di Indonesia, tetapi faktanya kebutuhan semakin banyak dan juga sulit untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. For example, sebagai contoh, harga beras naik gitu ya. Harusnya kalau harga beras naik itu kan petani, tapi ternyata tidak. Ya pola distribusi yang tidak berkeadilan, ya bahkan bertentangan dengan surat Al-Hasr misalnya ya, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum ya, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak hanya berputar pada golongan atau pada kalangan orang kaya saja, maka itu terjadi ketika harga beras naik, ternyata yang untung itu bukan petani, tetapi justru malah ya kita sebut mungkin cukong atau mungkin juga calo dari pembeli beras petani. Bahkan sebaliknya, kebetulan orang tua saya petani juga gitu ya. Jadi artinya apa? Justru mereka sekarang itu mengalami paceklik. Kenapa? Karena sudah lama tidak panen ya, apa namanya, terutama yang tak ada hujan itu tidak menanam padi, sekarang baru mulai mau panen. Artinya justru masa-masa puncak dari paceklik. Mungkin bulan depan bisa panen, tapi ketika panen lagi-lagi harga beras itu juga turun lagi. Nah, berarti apa yang salah? What's wrong-nya nih? Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana harga kebutuhan yang terus meningkat ya. Jangan-jangan nanti sampai kepada taraf inflasi, cabai misalnya gitu ya. Jadi satu butir atau mungkin ya sebatang cabai itu harganya 1.000 sekarang ini. Waduh ya, mahal sekali ini. Ini menjadi bukan hanya kebutuhan cabai saja, yang lainnya itu terjadi juga. Kemudian juga kebutuhan hidup semakin banyak tadi, yang belum menikah akan menikah, yang menikah punya anak, yang punya anak nanti mau mungkin sekolah, pesantren, mau menikahkan lagi juga. Kemudian juga kebutuhan semakin banyak, berarti anaknya kalau semakin banyak gitu ya. Kemudian juga yang misalnya apa, yang sudah punya berkeluarga, kemudian yang sudah tua juga banyak, pokoknya kebutuhan itu semakin banyak. Jadi jangan sampai kita menganggap oh ringan, enggak juga. Yang tidak punya keluarga juga kebutuhan juga ada juga ya. Yang mungkin tidak punya keluarga, hanya keluarga inti saya suami istri, itu juga kebutuhannya sangat banyak juga gitu ya. Jadi dan juga ketidakpastian di masa depan. Ini menjadi hal yang menurut saya ya perlu diperhatikan ketidakpastian itu ya. Demikian juga penghasilan tidak mengalami peningkatan secara signifikan ya. Gaji nggak naik-naik, kalaupun naik paling 5% gitu, atau 10%, tidak tidak menyeimbangkan atau tidak seimbang dengan laju dari inflasi ya. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, ini solusinya. Jadi kalau apa yang kita solusinya adalah ya pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ya. Jadi pertama kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah keniscayaan. Itu yang pertama, harus wajib ya. Yang kedua adalah mencari tambahan income ya. Jadi apa nih, usaha jualan bisa online gitu ya, bisa mungkin jadi reseller atau mungkin juga pokoknya cari tambahan income lah ya. Nah, yang kedua adalah berhemat dalam pengeluaran. Nah, ini udah dihemat tapi tetap masih kurang, apalagi menabung untuk masa depan. Aduh Pak, boro-boro untuk menabung gitu ya. Untuk kehidupan sehari-hari saja kurang. Nah, ini justru nanti kita akan ajarkan bagaimana sebenarnya menabung itu bukan dari sisa, tetapi memang sudah disiapkan ya, sudah namanya itu direncanakan di awal ya, sehingga
porsi tabungan itu akan tetap ada sebagai tadi keadaan darurat. Ya, merencanakan program keuangan. Nah, kita akan bahas ini bersama terkait dengan apa? Merencanakan program keuangan. Nah, apa itu pengelola harta secara Islam? Yaitu biasa bahasa kerennya itu adalah Islamic Wealth Management, ya, atau Islamic Financial Planning, yaitu model pengelolaan harta berdasarkan syariat Islam, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang sahih tentu saja, ya. Nah, bagaimana? Jadi ketika kita punya, mulai dari kita itu bekerja atau mungkin kita berusaha berdagang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru ada income apa yang lainnya gitu ya. Kemudian pengeluarannya berapa, aset kita itu berapa, apakah keuangan keluarga kita ini sehat atau tidak, ya, atau sakit gitu ya, atau mungkin defisit. Nah, ini perlu dipahami dulu nanti langkah-langkahnya dalam mengelola keuangan keluarga, khususnya ini di bulan Ramadan, ya. Jadi jangan sampai nih ketika Ramadan justru malah ya besar pasak daripada tiang, ya besar belanja daripada pendapatan. Nah, apa bedanya dengan wealth management ataupun Islamic financial planning yang konvensional? Jawabannya adalah ya terletak pada asas dan pengelolaannya. Misalnya tadi kalau kita mengatakan investasi, berarti investasi seperti apa? Ya jelas dalam Islam itu adalah investasi yang halal. Ya, income-nya juga berarti harus juga income-nya itu, atau income apa, side income-nya ya. Jadi sampingannya gitu ya, itu juga harus yang halal juga, itu harus jelas. Jadi bedanya terutama dari sisi halal dan haramnya, plus yang paling penting itu adalah maslahatnya. Dasar hukumnya apa? Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan surat An-Nisa ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ya, berilah kepada mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ya, ini terkait dengan apa? Ketika seseorang itu diberikan amanah untuk mengelola harta anak yatim, maka jangan diberikan kepada anak yatim itu sebelum mereka itu bisa mengelola uang, ya, sebelum bisa mereka kekayaannya, mengelola kekayaannya. Jadi mereka ya kasih waksuhuma, ya, kemudian juga warzukuhum. Jadi mereka kasih uang makannya, kemudian pakaiannya dan kebutuhan yang lainnya, tetapi untuk diserahkan secara penuh kalau anak yatim itu belum mampu, belum akil balik, atau belum dewasa, atau belum mampu untuk mengelola keuangan, maka tidak boleh, ya. Kemudian berikutnya di surat Al-Isra ayat 26 dan 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atadzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro ya, kafuro, ya. Nah, di sini berarti apa? Di sini larangan, ya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat itu haknya, ini nafkah, ya, kepada orang miskin dan juga orang dalam perjalanan, itu adalah sedekah. Dan janganlah, ya, wala tubazir tabziro. Di sini ada unsur tabzir. Wah, ini sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini di mana bulan Ramadan, ya. Kalau belum puasa, ya, kalau sedang puasa biasanya itu mau berbuka puasa itu semuanya pengen disiapkan. Tapi kalau sudah puasa, ya sudah buka, ya ternyata apa, tidak dimakan semuanya dan mubazir. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, kemudian juga riwayat dari Imam Bukhari, innaka intadar warasataka agniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas, ya. Ini adalah sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari sahabatnya. Beliau bersabda, seandainya engkau itu meninggalkan ahli warismu, ya, ini lebih tepatnya adalah sebenarnya waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada Nabi tentang hartanya, ya, maka ya dikatakan bahwa engkau meninggalkan harta warismu dalam keadaan kaya, ya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa, ya, meminta-minta kepada manusia. Artinya apa? Kalau kita sudah punya keluarga, ya, apalagi yang sudah punya keturunan gitu ya, maka harus menyiapkan untuk apa? Untuk mereka itu agar jangan sampai meminta-minta kepada
orang lain, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai keluarga kita meminta-minta kepada orang lain. Mungkin kalau pasangan juga sama, mungkin ketika salah satu pasangan meninggal maka sudah disiapkan. Nanti dalam konteks Islamic Wealth Management itu nanti kita bisa yang namanya itu mengelola atau menyiapkan warisan. Jadi warisan itu disiapkan dari sekarang, bukan nanti saja biarin aja kumaha kewe gitu ya. Tidak seperti itu, bahkan bisa disiapkan dari sekarang, tidak menyelisihi syarat ya. Sedangkan manajemen itu adalah seni melaksanakan dan juga mengatur. Berarti manajemen itu ya mengatur, mengelola keuangan keluarga. Nah, bagaimana nih cara mengelola keuangan keluarga? Kita akan dengarkan berikutnya dari cara yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya harta dulu. Jadi sebelum kita paham tentang bagaimana mengelola harta, ya mengelola harta sesuai dengan Islam, mengelola keuangan kita, mengelola keuangan keluarga, ya di bulan Ramadan ini, maka awal terlebih dahulu kita perlu memahami tentang hakikat dari harta, hakikat juga dari kekayaan, dan bagaimana sebenarnya mengelolanya. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan ya ke pemateri yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya harta dalam manajemen keuangan keluarga syariah. Baik, silakan itu dari saya dulu, nanti kita lanjutkan di yang berikutnya. Silakan, pembicara yang kedua Bapak Ahmad, silakan. Baik, masih di mute mic-nya Pak Ustadz Ahmad, jadi belum terdengar suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu dalam hal ini saya membagikan ilmu atau sharing sedikit tentang hakikat tentang harta dalam manajemen keuangan keluarga. Keuangan keluarga dalam arti yaitu keluarga syariah. Nah, manajemen harta dalam manajemen keuangan keluarga syariah, mohon maaf, yang awal sebentar, telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan halaman pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surat Yunus. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah bahwa sebentar, mohon maaf. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu terdapat di surat Yunus ayat 55. Dan dilanjutkan juga bahwa ditegaskan juga ingatnya sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi, dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidak mengetahui sesuatu keyakinan. Mereka tidak mengetahui kecuali prasangka belaka dan hanya menduga-menduga saja, yaitu mereka tidak percaya sepenuhnya, dan itu dijelaskan di surat Yunus 66. Next. Harta titipan Allah, harta titipan Allah Ta'ala. Dan dimaksudnya itu adalah bahwa harta itu nafkahkanlah apa yang telah Allah jadikan kuasa bagimu. Di dalam surat Al-Hadid ayat 7, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dan hamba-hambanya, dan kesudahannya yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 128. Di sini jelas bahwa harta itu adalah titipan Allah yang harus kita kelola sebaik mungkin. Next, Pak. Di dalam Islam kita harus mencari harta. Nah, dalam mencari harta itu kita harus mencari harta yang sesuai dengan syariat Islam. Kenapa syariat Islam harus dipakai? Syariat Islam itu adalah harta yang kita gunakan, harta yang kita cari, harta yang kita dapatkan harus sesuai dengan aturan Islam. Sesuai dengan surat Al-Jamu'u ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi itu
Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Beruntung maksudnya seperti ini, supaya kita mendapatkan barokah dalam mencari harta yang sesuai dengan syariat Islam. Dan juga di ayat selanjutnya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan sampai negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas 77. Next. Next, Pak Ustadz. Dari uraian yang awal, wasilah kebaikan atau kebajikan yang kita dapatkan, bahwa kebajikan seorang ayah mencari makan atau mencari rezeki kepada ibu yang diberikan kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dan belajarlah dan belanjakanlah harta di jalan Allah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Karena siapapun yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya ke jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan melipat gandakan apa yang ada. Yang banyak menjadi banyak. Dan Allah menyempitkan atau menutup rezekinya dan melapangkan rezekinya kepadamu hingga akan dikembalikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 124. Next. Dari yang saya sampaikan awal sampai sekarang, bahwa kita dalam mencari harta yang sesuai dengan syariat Islam itu pasti ada larangannya. Salah satunya adalah larangan mengkonsumsi yang batil. Dalam hal ini yang disebut batil adalah harta, dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu dekatin harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Ini tertera di surat Al-An'am ayat 152. Ya, dari surat ini bisa diketahui bahwa yang batil itu bukan hak yang kita konsumsi, bukan hak yang wajib kita kita cari, tapi konsumsilah harta yang kita punya, yang kita cari dengan aturan yang syariah. Next, Pak Ustadz. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita dalam mencari rezeki yang sesuai dengan syariat Islam itu pasti ada larangan. Larangan itu dibuat atau diterahkan dan dikasih tahu kepada makhluknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi manusia yang benar-benar dalam aturan syariah Islam. Dijelaskan hadis riwayat Muslim, sesungguhnya darah, harta kalian haram bagi sesama kalian sebagaimana haramnya hari ini dan haramnya bulan ini. Dan ketahuilah ada 4 yang paling penting, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuh kecuali hak, dan janganlah Anda melakukan berzina ataupun mencuri harta sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Lanjut. Next. Dalam mengembangkan harta, karena di dalam Islam itu sebenarnya kita dikasih tuntunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa harta itu harus dikembangkan. Akan tetapi mengembangkan harta harus sesuai dengan syariah agama, yaitu yang harus sesuai dengan aturan agama dan tidak melanggar aturan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan, yang diterangkan di surat Luqman 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang di dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok.
Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di muka bumi ini di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Luqman 34. Dari situ kita ketahuilah siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu hartanya yang banyak, maka hendaklah harus menginvestasikan atau membisniskan. Jangan harta itu cuma idle atau disebutnya harta itu berkurang lantaran zakat. Harta itu berkurang dan yang memiliki harta itu tidak menikmatinya. Walau alam itu akan mengurangi pahala dan akan menyengsarakan anak yatim di kemudian hari. Next. Harta yang kita terima, harta yang kita miliki, harta yang kita punya, modal yang Allah kasih kepada kita, itu wajib disucikan. Disucikannya harta itu adalah salah satunya adalah zakat. Sebenarnya mensucikan harta itu banyak, bukan hanya salah satunya zakat. Akan tetapi di surat At-Taubah 103 disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu membersihkan, mensucikan mereka, dan berdoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 3 perkara. Bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, puasa di bulan Ramadan. Itu hadis riwayat Muslim. Next, Pak Ustaz. Next. Setelah zakat tadi disucikan, nah hasil zakat kita itu, harta kita itu wajib didistribusikan. Dalam arti didistribusikan kekayaannya itu adalah kekayaan jangan hanya dipendam dan hanya dinikmati oleh orang lain. Setelah zakat, itu setelah harta itu dibersihkan, hasil dibersihkannya itu kita distribusikan kepada orang lain. Sesuai dengan surat Al-Ahzab, apa saja harta, baik itu harta rampasan, fai, yang diberikan kepada Allah Rasulnya, berasal dari penduduk-penduduk kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Next, Pak Ustaz. Macam-macam distribusi yang akan kita dapatkan, yang akan kita rasakan nikmatnya, dan akan kita tahu bagaimana cara sih mendistribusikan kekayaan itu. Di antaranya salah satunya adalah mendistribusikan kekayaan, yaitu menghadirkan surplus manfaat modal yang kita terima. Yang kedua adalah sistem warisan kekayaan. Maksudnya seperti ini, orang yang tadinya mempunyai kekayaan yang banyak, jangan hanya warisannya itu dibagikan dengan keluarganya saja, akan tetapi sedekahkan buat kemuliaan nanti ke depan. Ketiga, zakat. Zakat adalah harta yang harus kita keluarkan setelah kita melaksanakan tugas sebagai muslim, yaitu di bulan Ramadan. Tapi zakat juga ada 2, zakat fitrah dan zakat harta. Yang keempat, wakaf. Yang kelima, pemberian atau hadiah. Yang keenam, al-fai. Yang ketujuh, rampasan perang. Kalau di zaman Nabi masih ada. Kalau di zaman sekarang, yang zaman sudah tidak seperti dulu, mungkin rampasan perang masih dipertanyakan. Yang keenam, barang temuan, bisa mungkin barang yang kita temukan di jalan tanpa sengaja, atau barang kita melakukan penelitian, dan lain-lainnya. Next. Keberkahan kekayaan
yang kita miliki akan berimbas kepada kita sendiri, kepada pemiliknya, ada orang-orang di sekitarnya. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, hai amru, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Infakkanlah hartamu, janganlah kamu menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa bersedekah. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezekimu. Ya, janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Alhamdulillah, setelah kita berbagi rezeki, melaksanakan tugas kita sebagai syariah, bahwa manajemen keuangan syariah dalam keluarga syariah itu harus menghasilkan keberkahan. Dari paparan atas sampai ke bawah tadi, keberkahan yang kita dapat yang pertama itu mensyukuri segala nikmat. Jadi rezeki apapun, sedikit, banyak, dan berlimpah ruah, kita akan menikmati dan mensyukuri segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita dengan entengnya akan menunaikan zakat tanpa bertanya, tanpa malas, bahwa zakat itu adalah kewajiban kita membersihkan rezeki kita dan membersihkan kotoran yang kita lakukan selama ini. Yang ketiga, bekerja mencari rezeki dengan hati yang qanaah atau tidak dipenuhi ambisi dan kecelakaan. Jangan mentang-mentang diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang berlimpah, kita serakah dalam artian ambisinya tinggi, tidak ingat sama tetangga, tidak ingat sesama muslim, tidak ingat sama orang-orang di sekitar kita yang perlu bantuan kita. Yang keempat, perbanyak istighfar, bertaubat dari segala dosa. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi, karena kalau kita sering berbagi rezeki, terus rezeki kita sering selalu dibersihkan, insya Allah menyambung silaturahmi itu akan memperpanjang rezeki juga. Yang keenam, mencari rezeki dengan jalan yang halal. Halal itu seperti apa? Halal itu bukan hanya halal di pandangan kita, tapi halal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh adalah bekerja di waktu pagi. Karena di dalam Islam, bekerja yang paling bagus adalah di pagi hari sampai sore hari. Kalau dibalik, sepertinya kurang sehat. Next. Baik, terima kasih atas waktunya, materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata, mohon maaf kalau kurang pas dengan yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita, Fadilatul Ustadz Dr. Abdurrahman Misnu, SAI, SEMEE, dan Ustadz Ahmad Berhimin, SE, yang sudah menyampaikan materinya. Masih ada Ustaz. Masih ada, Ustadz? Ya, masih ada satu lagi. Oh, masih ada lagi. Taib, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kita lanjutkan tadi, karena tadi kan masanya teoritis. Mungkin ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, pemirsa sekalian itu apa nih berarti nih untuk bagaimana cara mengelola keuangan keluarga, khususnya di bulan Ramadan. Gitu ya, maka kita akan mulai dari, kalau kita akan mengelola keuangan keluarga, yang pertama terlebih dahulu itu adalah kita melakukan ya financial check up ya, atau pemeriksaan kondisi keuangan gitu ya. Jadi kalau kita mau mengatur keuangan keluarga, gimana mau tahu kalau tidak dicek dulu nih, kita check up dulu nih ya Pak Ustadz Khalif nih ya. Jadi financial check up itu ya mulai dari kita memastikan nih ya, apakah aset dan juga kewajiban kita itu ya lebih banyak yang mana ya. Jadi asetnya itu ya aset kita dengan utang kita lah. Jadi sederhananya, jadi harta kita yang kita miliki ini ya dengan utang yang kita miliki itu banyak mana nih? Jangan-jangan ya banyak yang
asetnya, alhamdulillah kita berarti berlebih. Tapi kalau banyakkan kewajibannya yang harus dibayar, utang gitu ya, berarti oh ini berarti defisit. Nah, teorinya formulanya adalah kekayaan bersih dikurangi jumlah kewajiban ya atau utang gitu ya. Jadi misalnya saya punya rumah satu gitu ya, tetapi kemudian misalnya harga rumahnya itu adalah ya kita sebut saja 300 juta lah ya, nggak usah banyak-banyak ya, 300 juta gitu ya. Kemudian ternyata setelah saya periksa-periksa, saya punya utang 100 juta misalnya gitu ya. Oh, berarti 300 juta, oh oke lah, berarti masih sehat nih ya. Tapi kalau mamanya ternyata dihitung utang kita lebih dari 300 juta, wah itu namanya defisit. Nah, itu ya. Jadi pastikan dulu ya, kita hitung dulu dari aset dan kewajiban kita ya, berapa aset kita, kemudian kewajiban kita itu berapa. Nah, setelah itu baru kita lihat dari arus keuangan. Jadi batasan untuk prosentasi pengeluaran kebutuhan rutin. Ya, jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian, misalnya bulan Ramadan ini, misalnya dalam satu bulan itu pendapatan sedang aja ya, misalnya 5 juta. Ya, nah maka yang untuk dikonsumsi itu teorinya adalah antara 60 sampai 70%. Ya, ya bagaimana caranya? Ya pokoknya harus segitu ya. Kalau mamanya nggak itu berarti nggak diatur. Kalau mamanya pendapatan 5 juta, habis 5 juta atau 6 juta, ya itu berarti kurang. Itu berarti tidak diatur. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sekalian ada yang bilang, Pak, boro-boro mau buat ngatur keuangan orang tiap bulan juga kurang, gitu kan ya. Nah, kalau saya bilang justru itu, justru karena kurang makanya harus diatur gitu ya. Karena uang kita itu kurang, itu harus diatur. Kebanyakan orang kayaknya semuanya serba kurang ya Pak Ustadz Khalif ya. Berapapun kurang kayaknya ya. Iya, jadi maksudnya adalah kalau keuangan kita itu kurang gitu ya, nah itu justru harus diatur. Kalau uang kita itu lebih gitu ya, itu mah nggak usah diatur, habis-habisin aja gitu ya. Untuk ngabisin duit kadang malah kesulitan gitu menghabiskan uang gitu ya. Nah, justru karena kurang, karena mungkin pas, karena mungkin lebihnya sedikit, makanya harus diatur. Nah, dalam manajemen keuangan keluarga ini, maka untuk kebutuhan pokok, kebutuhan ya makan minum, pokoknya kebutuhan yang nggak bisa mau nggak mau harus ada, makan otomatis ya, minum jelas gitu, mungkin bayar listrik ya, kemudian mungkin bayar air mungkin gitu ya, kemudian juga mungkin sekarang pulsa gitu ya, data. Nah, itu berapa dihitung. Nah, itu harus tidak boleh lebih dari 70% ya. Bagaimana Pak kalau 80? Ya oke lah, masih boleh lah 80 gitu ya. Kenapa? Nanti yang 20 itu digunakan untuk tertentu ya, termasuk juga adalah untuk sedekah. Nah, ya. Nah, sedekah atau nafkah yang paling utama itu adalah untuk keluarga dekat. Ya mungkin yang masih punya ibu, masih punya orang tua, otomatis kan tiap bulan ngasih orang tuanya, ibunya. Ya yang mungkin masih punya siapa, mungkin paman atau bibi ya, atau uak gitu yang mungkin mereka membutuhkan, ya mungkin kita kasih, atau mungkin kerabat kita lah ya, keluarga kita. Pokoknya kerabat itu adalah keluarga dekat kita ya, itu yang kita kasih juga. Nah, kemudian nanti dia juga dari rasio keuangannya, likuiditasnya, kemudian rasio utangnya sampai produktivitas aset. Ya, jadi kalau kita punya di rumah punya misalnya TV 2 gitu ya atau 3, ini yang 2 nggak dipakai nih, anak-anak udah gede nih. Ya udah mendingan kita jual aja. Ada juga sih istilahnya bisa juga digadaikan. Nah, jangan bilang kalau wah digadaikan berarti kurang duit dong, bukan. Justru sekarang model penggadaian itu bukan hanya orang miskin, justru orang kaya yang kelebihan punya mobil 2, satu nggak dipakai sayang, mendingan digadein gitu ya. Kemudian uangnya bisa buat modal. Tadi punya handphone atau punya emas, ini biar dipakai mendingan kita gadaikan. Kemudian kita dapat uang bisa untuk modal, nanti bisa buat modal lagi dan seterusnya. Gitu ya. Ini juga harus lihat dulu. Pokoknya di situ adalah bagaimana pertama likuiditas kita. Jadi uangnya itu berapa yang berjalan itu berapa, utangnya rasionya tadi berapa, utangnya kita lebih banyak utang atau lebih banyak aset nih, kita lihat dulu utangnya itu mungkin nggak kita bayar bisa lebih cepat gitu ya, atau kemudian juga produktivitas aset, tadi punya mobil 2 misalnya, atau mungkin punya TV 3 gitu ya, atau mungkin punya motor, ini motor pada nggak pakai, mendingan kita produktifkan, misalnya kita bisa sewakan atau mungkin kita bisa jual juga kalau memang tidak diperlukan ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana aset dan kewajiban. Jadi nanti kalau prakteknya Pak Ustadz Khalif itu dihitung ya, kas operasional itu berapa. Jadi uang yang ada di cash di dompet itu berapa, kemudian yang ada di ATM itu berapa, kemudian piutang. Jadi uang kita yang di orang lain itu juga harus kita hitung juga. Apalagi nanti mau Ramadan nih, baru dihitung tuh kalau sudah nisab gitu ya, udah wajib bayar zakat berarti gitu ya. Piutang itu juga kalau itu ya
mungkin dibayar gitu itu akan dijadikan sebagai apa untuk juga dibayarkan zakatnya. Kemudian aset investasi nih mungkin ada yang punya deposito atau mungkin juga punya saham. Deposito jelas ya, deposito syariah lah ya. Kemudian saham juga saham syariah, obligasi, kemudian juga mungkin ada punya tabungan pensiun, ada tabungan pendidikan, ya mungkin punya emas, perhiasan, punya properti, ya mungkin juga punya nilai asuransi juga, mungkin biasanya juga ada di BPJS Kesehatan misalnya, itu dihitung. Nah, termasuk aset operasional, rumah, mobil, atau mungkin juga motor, atau perabot rumah, itu seperti apa ini asetnya. Nah, kewajibannya yang di sebelah mana ya, kiri atau kanan ya, sebelah ujung lah gitu ya. Nih, jadi kewajibannya berapa? Misalnya kartu kredit nih yang harusnya syariah ya, yang kartu syariah. Ya, kemudian juga mungkin ada yang lainnya apa ya, KPR misalnya kredit ya. Kredit apa nih, kan kredit boleh gitu ya, nggak boleh kalau kredit dengan bunga itu baru tidak boleh ya. Kewajibannya yang lainnya ada berapa, kekayaan bersihnya, baru nanti aset plus kewajiban. Nah, ini ya, jadi jumlah total itu berapa. Nah, ini untuk kita mengukur bagaimana sebenarnya kita ini termasuk orang kaya atau orang miskin ya. Tinggal hitung aja nih rumusnya, formulanya. Jadi kekayaan bersih yang seharusnya tadi itu adalah usia kita saat ini, misalnya saya usianya 44. Kemudian penghasilan tahunan sebelum pajak ya, berapalah dihitung ya. Kemudian dibagi 10 plus dikurangi warisan. Nah, jadi siapkan juga tuh warisan kita ya. Jadi jangan sampai bilang warisan itu kan kayaknya pamali ya, tabu kalau ngitungin warisan kan belum meninggal. Tidak, justru kalau dalam itu disiapkan tadi ya, jangan sampai kita ya takafafuna ala nas misalnya gitu ya. Jadi kekayaan bersih itu adalah usia dikalikan penghasilan tahunan sebelum pajak, kemudian dibagi 10, kemudian dikurangi warisan. Nah, ini teorinya. Ini arus keuangan juga kita hitung nih. Jadi dalam manajemen keuangan keluarga itu harus dihitung ya, kalau perlu ditulis. Termasuk juga nanti prakteknya mungkin yang memiliki putra atau putri itu dihitung. Mereka juga dibiasakan tuh untuk dikasih uangnya itu berapa, kemudian jajannya itu berapa, per hari itu berapa. Ya kalau misalnya nih, ya jajan anak SMA tuh kemarin saya nanya itu yang sedang lah ya, biasa itu 20.000 sampai 50.000. Nah, 50.000 itu sebaiknya itu jangan dihabiskan, mungkin sisakan hanya 5.000 atau mungkin juga sisakan 2.000 untuk ditabung, atau mungkin juga biasakan juga dia untuk sedekah atau infak mungkin hanya 1.000 atau 500 gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang dibiasakan. Nah, ini arus keuangannya kita bisa hitung untuk memastikan bagaimana kita itu bisa mengatur keuangannya. Ya, rasio keuangan terdiri dari yang rasio likuiditasnya, kemudian rasio utangnya tadi sampai ke rasio produktivitas. Jadi kondisi masa depan itu bisa diukur dengan rasio produktivitas aset dari hasil menabung dan berinvestasi. Ya makanya nih teman-teman, ibu dan bapak sekalian, jangan terjebak kepada orang-orang yang menawarkan biasanya itu dana pensiun lah, kemudian asuransi lah, asuransi pendidikan, asuransi hari tua, dia karena mengukur dari rasio produktivitas ya. Nah, bukan tidak boleh gitu ya, tapi nanti dihitung dulu, dilihat dulu seperti apa sebenarnya ya. Kemudian ini rasio likuiditasnya, jadi bagaimana misalnya total aset liquid itu dibagi dengan rata-rata pengeluaran bulanan, ya kan? Ya, jadi kita pemasukannya itu berapa, kemudian pengeluarannya itu berapa. Nah, disitulah nanti kita hitung sebenarnya kita termasuk yang mampu tidak untuk bisa lebih berhemat. Bagian mana yang perlu kita hemat? Kemudian berikutnya ini juga mengukur rasio utang. Maksudnya mengukur rasio ketergantungan utang nih. Jangan sampai tadi utang kita itu ternyata cukup banyak nih. Misalnya total utang, jadi rasio utang itu adalah total utang itu dibagi total aset. Ya, jadi apakah masih banyak utangnya atau utangnya itu kecil gitu ya. Nah, kalau sisanya itu kalau umpamanya dia 0,24 ya, titik atau poin 24%, berarti aset adalah hutang sisanya 76% kepemilikan murni. Artinya kalau dia di atas 70% dari kepemilikan itu ya bukan utang. Jadi utangnya itu 25% lah utang gitu ya. Itu berarti ya cukup sehat keuangannya gitu ya. Ini juga cara mengukur kekuatan membayar utang. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian, kalau kita mau utang, dalam Islam kan utang itu boleh, dain itu boleh gitu ya. Tapi kalau keseringan utang sih ya, tapi lihat dulu juga karena kebutuhan ya kita utang lah ya. Bahkan nanti salah satu barokah itu salah satunya adalah al-bai ila ajal ya, jual beli dengan secara tidak tunai. Ya, jadi kalau kita misalnya nih kita mau menjual ke orang lain itu butuh sekali, orang itu memerlukan sekali, tapi uangnya itu kurang, maka boleh untuk
cicil atau diutangkan. Kita yang mengutangkan gitu ya. Nah, kalau kita keseringan utang ya lihat dulu berarti ada yang salah berarti di dalam pengelolaannya. Kemudian mengukur kekuatan menabung juga, ya ini harus penting sekali ya. Walaupun tadi saya katakan saving not save you gitu ya. Menabung tidak menolong Anda, menabung itu hanya meringankan sedikit dari kebutuhan darurat Anda. Yang menolong Anda itu adalah investasi ya. Nah, itu jadi investasi menjadi hal yang penting. Nah, termasuk juga bagaimana kita mengukur rasio pertumbuhan dari penghasilan. Ya, nanti, gaji apa misalnya tadi barang-barang itu naik, menurutku gaji naik itu sekian persen harus dihitung tuh. Ya ini jangan-jangan rasio pertumbuhannya itu ya kecil gitu ya, tidak meningkat gitu ya. Kalaupun meningkat sampai misalnya 10% tiap tahun, jarang kayaknya ya. Tapi kalau perusahaan besar oke lah ya. 5% lah, 5 sampai 10% per tahun. Tapi ternyata inflasi barang-barang naik itu lebih tinggi. Sekarang misalnya bensin, BBM, Pertalite mau dihilangkan, seperti ya naik-naik dikit itu biasa bisnis gitu ya. Kemudian juga barang-barang itu sudah mulai naik semua sekarang. Belum lagi nanti ya pekerjaan kita itu mungkin yang terancam dan lain sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan gitu ya. Nah, dari sini kemudian sebenarnya ada satu lagi pembahasan sebenarnya, tapi saya akan sekilas Pak Ustadz Khalif nih agar ini ya agar minimal itu terbayang lah ya bahwa ternyata seperti ini loh manajemen keuangan keluarga ya. Nah ini ya jadi di sini kita ingin lihat bagaimana sebenarnya cara kita melakukan misalnya itu untuk kuadran kebutuhan ya. Nah sebelum ke kuadran kebutuhan kita perlu pahami dulu tentang ini ya, jadi pengeluaran ini yang paling penting nih. Jadi sering sekali yang terjadi itu adalah ini. Jadi biaya hidup dulu, bayar utang, investasi, baru zakat infak sedekah itu terakhir ya. Nah kalau kita tukar bagaimana? Menabung dan investasi dulu itu nomor satu ya. Kemudian zakat infak sedekah, kemudian biaya hidup baru bayar utang atau bayar utang dulu baru biaya hidup. Nah bedanya apa sih? Bedanya itu sebenarnya tadi. Jadi biaya hidup itu tidak ditentukan di awal, tetapi biaya hidup itu menyesuaikan dengan penghasilan setelah dikurangi untuk dana, menabung, dan investasi. Minimal ada uang untuk keadaan darurat. Ingat ya, karena salah satu dari yang disebut dengan disebut dengan jaring ataupun juga siklus setannya kemiskinan itu adalah apa? Ya siklus setan kemiskinan itu adalah apa? Jadi orang itu miskin, kemudian punya anaknya itu karena miskin tidak bisa sekolah lebih tinggi gitu ya, sehingga kemudian sekolahnya itu mungkin hanya SMA akhirnya pekerjaannya itu juga pas-pasan, akhirnya untuk cari penghasilan akhirnya miskin lagi. Nah yang miskin tadi itu juga ketika sakit dia tidak punya dana darurat, sehingga kemudian ketika sakit dia utang, tidak ada biaya, walaupun sekarang ada BPJS dan sebagainya ya cukup membantu lah, tapi anggap saya itu masih kurang gitu ya. Kemudian ketika sakit kurang, akhirnya utang, dalam keadaan tertentu kurang utang lagi, akhirnya hidupnya itu untuk bayar utang. Siklus dari siklus jaringan dari siklus setan itu kemiskinan, jadi nggak pernah ada habisnya. Nah kita tukar dengan ini, jadi menabung dan investasi, kemudian zakat infak sedekah, kemudian biaya hidup baru bayar utang, atau bayar utang dulu baru biaya hidup. Bayar utangnya biasa kan kita lihat nih utangnya itu seperti apa, apakah bisa dicicil atau tidak. Jadi prinsip pengelolaan keuangan itu mulai dari pertanggungjawaban di akhirat ya, kemudian juga keberkahan, konsumerisme, kenaikan harga barang, prinsipnya menabung, menetapkan standar hidup. Jadi standar hidup itu bukan kita itu yang buat ini uang sekian nih, berarti sekian, tidak. Tapi 70% atau 80%, kebangetan banget 90% lah ya. Sisanya itu harus ada, pokoknya harus ada untuk biaya menabungnya. Nih menabung versus pengeluaran. Jadi pastikan bahwa menabung itu ada bagian dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Nanti masing-masing beda-beda memang biasanya itu ya. Ini menetapkan standar hidup nih. Jadi zuhud, kesederhanaan, tidak memaksakan diri, tidak mengikuti gaya hidup orang lain, tidak hedonisme, ya otomatis tadi hemat, tidak mubazir karena ikhwanus syayatin. Jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiang, ya besar pengeluaran daripada penerimaan. Kemudian juga kita menunda kesenangan, ya membutuhkan antara need dengan want, ya berkorban untuk sementara, kemudian tidak mengikuti hawa nafsu dunia dan kesenangan saja. Ada
kuadran kebutuhan hidup, dan everyone atau every us have a dream. Kita punya dream, kita punya mimpi, kita punya keinginan, maka harus dilihat pos pengeluaran itu seperti apa, dihitung ya, kemudian pendapatannya ya, kemudian juga bagaimana mengeluarkan zakatnya, bagaimana juga apa side income-nya dan seterusnya. Nah, kita bisa diskusi perdalam terkait juga dengan manajemen keuangan keluarga khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk THR nih, wah jangan-jangan ada saudara-saudara kita yang minta angpau nih, minta amplop nih. Ya, harusnya nggak boleh nih, jangan minta-minta ya. Tidak boleh, dibiasakan ya, tidak boleh meminta-minta. Baik, itu dari kami Pak Ustadz Khalil. Kita bisa diskusi terkait dengan manajemen keuangan keluarga berbasis syariah di bulan Ramadan. Baik, Silakan. terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Nggak terasa waktunya sudah lewat Lewat 1 menit ya. nih Ustadz dari yang kita alokasikan. Namun masih ada beberapa yang barangkali bisa kita diskusikan ya Ustadz ya. Ini ada masukan dari Ibu Lantip Susilowati. Mohon materinya bisa di-share. Terima kasih gitu ya. Ya, boleh. Barangkali Kalau nanti memang di-share ke Ustadz Khalid nanti ya. bisa diperdalam kalau Ustadz Misnu berkenan nanti bisa Boleh. di-share. Kemudian beliau juga bilang, wah waktunya terlalu pendek ya untuk materi-materi Ya, sebegini sabar luasnya. nanti ya. Dan audien masih loading nih dalam memahaminya, waktunya udah habis saja katanya ya. Kayaknya perlu dialokasikan waktu tersendiri nanti Iya, bicara ini tentang khusus 3 hari Ustadz Khalid ini yang harus. ya poin yang belakang tadi itu hitung-hitungan itu saat itu ya. Memang Ya, gampang perlu insya Allah nanti. Nah. perlu ini mungkin juga bisa sambil ngopi supaya loadingnya bisa lebih cepat itu nanti setelah Lebaran insya Allah ya bulan Tip ya. Oke, dari Bapak Jabar Alif PNS mengandalkan gaji semata untuk memenuhi kebutuhan primer. Sangat sulit sekali bahkan sampai pensiun bisa atau tidak mengandalkan hutang apa ini. Tapi kita tahu satu sisi bank ada bunganya. Jalan keluarnya gimana Ustadz? Bolehkah hutang dengan adanya bunga tersebut? Wah, gitu Ustadz ya. Ya, Pertanyaan nih dari betul. Bapak Jabar Alif, silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya jelas sekali ya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasanya bunga bank itu adalah termasuk riba, dan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 276 ya itu sangat jelas sekali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW itu melaknat ya orang-orang yang memakan riba, yang diberi makan dengan riba, kemudian juga yang menuliskannya ya, dan juga saksi-saksinya sawa, mereka sama-sama ya berdosa, sama-sama dilaknat oleh Rasul SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat yang dimaksud itu adalah jauhnya dari kebaikan, jauhnya dari keberkahan. Ya, sehingga kemudian ya boleh tidak hutang dengan adanya bunga tersebut ya. Hukum asalnya tidak diperbolehkan karena merujuk pada tadi fatwa MUI, kemudian juga Al-Qur'an, kemudian juga hadis, kemudian juga ijma, kemudian juga qiyas gitu ya, dan juga akwal dari madzhab ya, itu menunjukkan bahwasanya bunga, terutama apalagi kalau utang. Kalau utang uang 1 juta, 10 juta, kemudian kembali jadi 1.100.000 atau 10.100.000 atau 11 juta atau 12 juta, standar 13 juta, maka itu adalah riba dan tidak diperbolehkan. Itu masuk yang kedua, wa mukilahu ya, yang memberi makan riba, yang memberi riba kepada orang yang tadi akilu riba, yang memakan riba, maka itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusi pertama adalah wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya kan? Jadi ya solusinya adalah tinggalkan sisa riba yang kita miliki. Artinya ribanya
tinggalkan ya, kalaupun ada banyak ambil kasih ke fakir miskin ya, kebutuhan umum, pokoknya roksul malnya kita ambil, itu halal roksul malnya ya. Nah kemudian yang paling penting adalah ya, kita paham ya, mungkin gaji PNS walaupun sekarang sudah agak naik juga ya, tapi tadi yang namanya manusia pasti Khalif ya serba kurang gitu ya. Ya. Nah maka yang pertama, solusi pertama itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya, bahwasanya rezeki Allah itu sudah dibagi, sudah ada. Kita tinggal menjemput atau tidak. Kalau kurang berarti mungkin keberkahannya ya. Nah, berarti mungkin kita muhasabah lagi, kita introspeksi lagi. Jangan-jangan ya rumah kita mungkin dari hasil riba, ya, kemudian makanan kita mungkin dari hasil riba. Wah, wayut emu apa dikatakan itu wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun karena yustajabulah. Ya, jadi makanannya haram, minumannya haram, makan dari pakaian yang hasil dari yang haram, bagaimana doanya mau diijabah? Bagaimana hidupnya itu akan berkah? Ya, maka diawali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita itu ada rizkinya, anak-anak itu juga ada rizkinya. Setelah itu baru kita ikhtiar, kita usaha. Saya yakin lah ya, namanya PNS, namanya ASN kan bisa usaha apa saja, yang penting halal ya, menjual, jualan online, mungkin kerja sampingan atau apa mungkin bisa kalau masih kurang juga bagaimana ya, kita lihat lagi berapa sih sebenarnya dihitung. Ini berarti biasanya itu ada istihad suami istri nih, siapa yang untuk atur uangnya nih, apakah suami atau istri ya, jadi masing-masing harus disepakati dulu. Nah itu ya, jadi solusinya banyak sebenarnya itu ya, jadi jangan sampailah kita mengambil utang, apalagi itu adalah utang jelas-jelas uang. Kalau rumah dalam konteks BTN itu ini ya, bank ya, bukan. Jadi kalau rumah dalam konteks misalnya saya beli rumah kemudian bayarnya cicil, itu masih boleh gitu ya, karena dia bukan. Tapi kalau utang pinjol itu yang jelas banget itu ya, utang uang 1 juta kembali 1.100.000 pun, yang 100 itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Nah itu dari saya, mungkin dari Pak Ahmad Burhamin sedikit untuk Pak menjawabnya. Ahmad mau menambahkan? Cukup dari Pak Ustadz aja yang lebih pakar. Saya hanya Baik. menambahkan sedikit sih. Kalau dari pertanyaan yang tentang ASN tadi, Pak Ustadz boleh saya tambahin sedikit. Pak Ustadz. Silakan. Sebenarnya kalau lihat dari ASN atau bukan, atau P3K atau bukan, atau PNS atau bukan, Allah itu telah memberikan manusia atau makhluknya itu rezeki yang berlimpah. Tinggal bagaimana manajemennya. Justru beruntung kalau orang yang telah menjadi ASN atau PNS ataupun P3K yang diberikan kesempatan sama Allah dan tempat dia bekerja itu lebih mumpuni dibanding orang lain. Karena masalahnya kalau ASN ataupun P3K atau PNS itu kesempatan untuk memperkaya atau memperbanyak kekayaan itu lebih banyak. Karena dari circle-nya, dari pertemanannya, dari kesempatan dia menuding atau dia bekerja sama orang lain, insya Allah kesempatan itu lebih banyak dan manajemen keuangan yang dia buat juga kan lebih banyak. Seperti itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih kembali Pak Ustadz Ahmad. Pertanyaan kedua dari Bapak Garinsia Muslim nih, Ustadz Misno dan Ya, Ustadz betul, Ahmad. betul, Nanti siapa yang mau menjawab silahkan. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat mengikuti kurma sesi ke-14 Ramadan ini dengan tema manajemen keuangan keluarga berbasis syariah oleh Ustadz Dr. Misno dan Ustadz Ahmad. Materinya menarik dan komprehensif. Bagaimana kiat agar redistribusi aset orang kaya Muslim bisa terdistribusi dengan baik ke kaum fakir miskin, sehingga mendapat barokah dan produktif. Lalu bagaimana kita dapat mengelola pengeluaran keluarga secara efisien dan efektif, sehingga hasilnya dapat optimal. Mohon menjelaskan dan pencerahannya. Syukron dan salam takzim dari kami. Begitu, Ustaz.
Oke, terima Ya, kasih. Pak Ustaz. Ya, semangat nih. Terima kasih untuk Pak. Ini paling rajin kayaknya ya, Pak Garinsia Muslim ya. Ini namanya betul Ya, mudah-mudahan betul namanya ya, Pak ya Garinsia betul, Muslim. betul. Pak Ya, Garin ya. ya, Pak Garin ya, luar biasa sekali ya. Sangat saya lihat rajin sekali nih ikut kegiatan apa kurma ini ya, Masya Iya, Allah di Utara Karam Alhamdulillah, nih. Masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Baik, Amin, mudah amin. sebenarnya ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kiat agar redistribusi aset orang kaya Muslim bisa terdistribusi dengan baik ke kaum fakir miskin sehingga mendapat barokah dan produktif. Nah, Islam sebagai agama yang kamil, wal mutakamil, syamil, yang sempurna, yang komprehensif, itu membahas sangat detail terkait dengan distribusi kekayaan. Ya, distribusi kekayaan, makanya tadi sudah disebutkan sebenarnya di slide yang kedua tadi yang dibahas oleh Pak Ahmad itu terkait dengan bagaimana harta itu kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Jadi bukan hanya fakir miskin saja, anak yatim juga butuh, ibnu sabil juga butuh, mu'alaf juga perlu, gorimin juga perlu nih. Ya kan ini banyak juga Gorimin nih malah saudara-saudara lebih kita perlu yang lagi Pak gorimin, Ustaz. ya orang yang terlilit utang gitu ya. Itu juga mereka bukan Ya, hanya fakir miskin juga, bukan hanya fakir miskin saja. Nah, bagaimana polanya? Mudah sekali. Dari mulai yang sifatnya itu sedekah. Ya, sedekah itu adalah sedekah yang wajib yaitu zakat, zakat fitr dan zakat mal. Kemudian sedekah yang sunnah yaitu sedekah yang pertama adalah infak, kemudian juga wakaf, kemudian juga hibah, ada hadiah, kemudian juga wakaf. Wakaf ada yang wakaf ahli, ada yang wakaf zuri, kemudian juga jual beli itu sendiri adalah bagian juga dari distribusi, sistem kewarisan itu juga adalah distribusi, kemudian bagaimana hibah itu juga ada distribusi, ya kemudian juga hasil dari wakaf produktif itu juga adalah distribusi, semua adalah konsep teori distribusi, sebenarnya bukan hanya teori ya, teori yang telah terimplementasi dalam peradaban Islam ya. Bagaimana orang miskin mereka juga terpenuhi kebutuhannya ya. Nah, ini jadi bukan berarti juga memusnahkan orang miskin, memusnahkan ya. Mari kita basmi kemiskinan orang miskin, bukan dibasmi ya orang miskinnya, tapi Tapi taraf hidupnya mengentaskan yang dibasmi. kemiskinan gitu ya. Jadi miskin juga bukan aib ya, dan tadi juga miskin bukan aib, kemudian fakir juga bukan aib gitu ya, karena itu adalah memang kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat lengkap sekali terkait dengan distribusi dalam Islam ya. Distribusi dan redistribusi itu sangat ya. lengkap sekali ya. Baik itu berarti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islamic Social Finance ya. Yang kedua adalah Islamic ya finance itu sendiri ya, Islamic Social Finance dan Islamic Finance. Jadi ada sistem distribusi yang sifatnya sosial dan juga ada yang kalau dalam Islam itu namanya itu tabarruk, yang pertama sosial, yang kedua adalah tijari atau bisnis. Itu adalah bagian dari distribusi kekayaan, distribusi harta dalam Islam ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mengelola pengelolaan keluarga secara efisien dan efektif gitu ya? Maka jawabannya juga mudah ya. Tadi pertama mulai dari ya paling awal itu adalah apa? Adalah financial check up. Kita periksa dulu keuangan kita ya. Keuangan kita ini ya dari sisi keuangan kita itu apakah kita itu termasuk berlebih, cukup atau kurang gitu ya. Setelah itu kita baru lihat dari sisi pendapatan kita ya. Pendapatan kita itu pertama harus pastikan itu adalah halal gitu ya, toyib ya, kemudian pendapatannya itu berapa, kemudian pengeluaran kita itu berapa. Dan kalau dalam Islam itu tadi zakat, infak, sodako itu didahulukan. Kalau zakat berarti kalau sudah terpenuhi nisab dan juga haulnya gitu ya. Nah kalau mamanya belum ya tidak perlu bayar zakat, memang tidak wajib. Tapi kalau sedekah ya diperbolehkan gitu ya. Nah kemudian setelah diketahui utangnya berapa, zakatnya apa, zakatnya juga berapa, asetnya itu berapa, kemudian kita hitung. Kalau kita mau lihat di rumah itu apa nih yang mubazir yang nggak dipakai, diproduktifkan. Kemudian juga pendapatan kita itu sekian, gimana nih agar kita juga cukup untuk menabung dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu maka diatur. Jadi hanya mengatur pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian pencatatan, kemudian yang paling penting adalah konsisten dengan right
your apa tuh ya yang Anda tulis ya, do what you write, write what you will do ya. Nah itu jadi mudah sebenarnya. Nanti mungkin next time kalau ada waktu, sebenarnya di YouTube saya juga ada beberapa yang lebih detail tentang manajemen keuangan keluarga ini, sangat banyak sekali. Jadi agar sebenarnya bukan optimal sih bahasanya ya, lebih kalau saya lebih cenderung agar tujuannya itu adalah falah, ya, falah di dunia dan di akhirat, ya. Falah itu dia adalah kesejahteraan, ya, kesuksesan bisa juga. Jadi begini, bisa jadi seperti Nabi SAW dan banyak sahabat ketika meninggal hartanya itu habis, justru enak, malah kita nggak ada tanggung jawab lagi. Anak ahli waris sudah kita kasih, artinya sudah ada, sudah dapat bagiannya. Setelah itu habis ya sudah, justru kita malah nggak ditanyakan lagi, tidak ditanya min aina min aina iktasaba wa fi aina anfaqa gitu kan ya. Jadi itu juga salah satu. Jadi bukan berarti hartanya itu banyak, warisannya banyak itu optimal, tidak, bukan itu. Justru kan kalau dalam kata sering nih di masa Ustaz Khalif nih, bahwa harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita makan ya akan menjadi kotoran. Ya kemudian yang mungkin kita tinggalkan meninggal itu menjadi harta milik orang lain, distribusi warisan milik mungkin keluarga kita, ahli waris kita. Yang harta kita itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan, misalnya seperti itu. Nah termasuk juga kurma ini, yang mudah-mudahan ini juga bagian dari sedekah ilmu, sedekah waktu, wakaf ilmu selama YouTube ini masih ada. Insya Allah Ta'ala Ustaz Khalif dan juga Syariah Community akan tetap mendapatkan pahalanya. Bahkan mungkin sampai ya qadarullah misalnya kita meninggal dunia misalnya. Ya, itu jadi sangat mudah ya, sangat optimal dan sangat banyak sekali. Kembali kita pelajari lagi Al-Quran, kita pelajari hadis, kita pelajari aqwal ulama, kita pelajari juga bagaimana mengelola keuangan dan juga mengelola ego kita dalam mengelola keuangan dan juga harta kita. Jadi kalau misalnya lagi-lagi Syariah Community ini beli misalnya Zoom meeting misalnya, uang itu nggak habis tuh, uang itu nggak hilang, jangan khawatir gitu ya. Uang itu nanti akan ada di akhirat, itu akan menjadi saksi bahwa uang ini saya adalah uang yang dibelikan untuk akun Zoom oleh Ustadz Khalif misalnya. Masya Allah, barakallahu fiik wa fi amwalik. Itu dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Misnu. Ustadz Ahmad ada yang mau menambahkan? Ada menambahkan? Enggak, cukup itu aja. Cukup ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz dari Ibu Sania Nur Kamilah ya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Ustadz. Yang dikenakan sanksi hukum haram terhadap harta riba itu yang meminjamkan atau yang meminjam nih Ustadz? Karena yang meminjam katanya darurat, kondisi darurat. Memang udah nggak ada pilihan nih. Betul. Kan kita juga tadi Ustadz Mino jangan meminta-minta, jangan dibiasakan, nggak boleh meminta-minta. Ya akhirnya pinjam. Dan yang gitu memberikan pinjaman hanya bank nih Ustadz. Nah siapa yang dikenakan hukum riba nih kata Bu Sania? Tafadhol Ustadz. Ya baik, terima kasih Bu Sania Nur Kamila. Di sini kalau saya analisis ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah siapa yang terkena sanksi riba, atau apakah yang meminjamkan uang juga kena sanksi riba, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana status darurat. Yang kedua, yang ketiga itu adalah tentang bagaimana nih kalau pemerintah istilahnya itu memaksa untuk pakai riba misalnya. Ya ini sama juga nih, kadang kita itu ketika buka HP, ketika kita buka YouTube dan sebagainya, kita dipaksa untuk bermaksiat gitu ya. Kita dipaksa untuk mendengarkan video, ya, mendengarkan lagu, musik-musik yang tidak Islami. Kita dipaksa juga untuk melihat perempuan yang membuka auratnya yang tidak pakai hijab. Ya kita dipaksa juga untuk melihat iklan riba. Kita dipaksa untuk melihat iklan perjudian dan lain sebagainya. Kita dipaksa tuh. Ya tapi kita punya pilihan. Nah, gitu ya. Oke, dari yang pertama, ya saya ulangi lagi. Pertanyaan pertama adalah apakah orang yang meminjamkan riba, meminjamkan uang dengan bunga itu juga akan terkena? Jawabannya iya. Sebagaimana sabda dari Nabi SAW tadi yang sudah saya bacakan, la'ana Rasulullah SAW akila riba. Rasul SAW itu melaknat. Nah, hukum laknat berarti hukum itu adalah haram. Kalau Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala Rasul itu melaknat, berarti hukumnya itu adalah haram. Siapa yang pertama? Akila riba, orang yang memakan riba. Ya, nah orang yang memakan riba justru adalah orang yang mengutangkan uangnya. Anda mau utang ke saya, boleh. Nih, utang 10 juta, kembali 11 juta ya, kecil kok.
bunganya. Nah, itu yang dilaknat yang pertama. Ya. Kemudian Dalam yang hal ini kedua, institusinya begitu ya Ustadz ya, yang meminjamkan ya betul, institusi ya. Oke. institusinya. Nah, institusinya plus berarti juga ya orang yang bekerja di dalamnya. Ya, ya. Apalagi dia ridho, dia tahu dan tidak mengingkari, walaupun dengan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wamukilah, orang yang memberi makan riba, berarti orang yang utang. Ya, orang yang utangnya, yaudah deh Pak, saya utang deh, saya utang 10 juta deh, nanti kembali 11 juta deh, nggak apa-apa. Walaupun nggak apa-apa, dia tetap, dia itu dilaknat juga. Iya, tapi Ya. apa lagi nih kok guys saya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, gimana Pak kalau terpaksa darurat? Berarti definisi dari darurat itu memang sangat ya dinamis, sangat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau dalam syariah yang namanya darurat itu adalah ketika nyawanya terancam, ya hartanya terancam atau dirinya terancam, jiwanya terancam, itu adalah darurat. Kalau tidak, ya berarti tidak darurat. Itu ya. Ini yang asal, yang dasar gitu ya. Tapi kemudian bolehlah definisi daruratnya kita turunkan sedikit, yaitu kebutuhan orang masing-masing ya. Kebutuhan orang masing-masing dalam artian, wah Pak kalau saya nggak utang ini saya itu mati gitu ya, itu darurat ya. Oh Pak kalau saya nggak utang ini, kalau nggak saya utang duit Pak saya nggak bisa makan Pak, kelaparan. Oh, itu darurat jelas gitu ya. Pak kalau saya nggak punya ini rumah saya nggak punya rumah. Nah, itu darurat yang subjektif ya. Nah, kalau darurat yang subjektif, darurat yang mungkin berbeda-beda antara satu dengan orang dengan yang lainnya, maka itu ya kembali ke orang tersebut silakan dilakukan, tetapi hanya itu saja. Ya, kalau masih ada alternatif lain, maka sebaiknya ya tinggalkan. Misalnya begini, Pak, saya nggak punya rumah, saya punya rumah itu kalau kredit dan kredit itu pakai bunga. Nah, itu bukan darurat. Lebih baik Anda mengontrak daripada punya rumah tapi pakai riba. Atau lebih baik Anda pakai yang syariah, ya pakai KPR syariah. Ya bagaimana KPR syariah? Ya kita beli rumahnya tapi bayar uang muka atau mungkin hanya DP saja, kemudian kita bayar cicil tiap bulan, tidak ada bunga. Yaitu adalah ada murabahah flat, keuntungan untuk developer ataupun untuk bank, itu boleh ya. Jadi beda tuh kalau rumah. Tapi kalau mamanya tadi, Pak saya mau utang duit nih, atau mungkin utang HP gitu ya, HP-nya untuk apa nih, darurat apa enggak nih gitu. Kalau HP-nya untuk cari kerja dan sebagainya, ya udah itu saja ya. Itu pun sebenarnya tidak kembali, bukan berarti merubah hukum, tapi ya darurat yang menurut Anda, tapi setelah itu jangan dilakukan lagi gitu ya. Nah itu yang terakhir, tiba sekarang lagi digalakan dan dicontohkan oleh pemerintah bagaimana solusinya. Nah, tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Kebijakan dari imam, dari pemimpin, dari presiden itu kepada warganya, kepada umatnya, kepada masyarakatnya itu manutun bil maslahah. Sehingga kemudian kalau maslahatnya itu hanya ukurnya rasional, itu tidak bisa diterima ya. Apalagi kaidah muncul la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya, mohon maaf nih ya, agak sedikit ini nih, kalau pemerintah memaksa kita suruh utang gitu ya, kayaknya menurut saya sih pemerintah juga nggak seperti itu ya. Mungkin kita Barangkali maksud beliau itu pemerintahnya ngasih contoh ngutang juga, Ustadz, utang ke luar negeri gitu. oleh pemerintah gitu. Ya, kalau pemerintah utang luar negeri ya tanggung jawab mereka lah, kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau saya kan yang dan tiba sekarang lagi dicontohkan oleh pemerintah. Oh tadi ya. Tapi tadi kalau mau pemerintah misalnya menggalakkan suruh ini misalnya, kalau memaksa, kalau kita masih bisa ada alternatif lain ya tidak dilaksanakan atau termasuk masyatil khaliq. Tapi kalau umpamanya pemerintah mencontohkan ya jangan ikut lah gitu ya. Masa ngikutin contoh yang nggak baik gitu ya. Kita mau terlilit utang, mau gorimin itu kalau utang itu untuk kebutuhan memang keperluan, bukan untuk yang jalan-jalan, untuk mungkin beli barang-barang yang tidak produktif dan lain sebagainya. Itu solusinya insya Allah ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Saya mohon izin minta satu pertanyaan. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan Ustadz ya. Tadi sambil menyimak paparan dari antum berdua, saya ada beberapa pertanyaan, tapi mohon izin satu aja yang ingin disampaikan karena waktu sudah mendekati setengah 6. Ya, terkait dengan financial check tadi ya, Ustadz ya. Antum sampaikan pengeluaran itu sebisa mungkin diatur maksimal 70% dari pendapatan kita gitu betul. Supaya ideal gitu. Nah, ada sebagian dari kita gitu ya yang
kebutuhan pasti, apa ya, pengeluaran pasti Pokok bulanan ya. itu ya, pengeluaran pasti bulanan lebih dari 70% misalnya Ustadz, Mhm. untuk biaya pendidikan anak, untuk transport ke tempat kerja, itu kan Mhm. pasti nggak bisa dikurangi lagi gitu loh Betul, Ustadz ya. betul. Untuk listrik itu udah pasti, Ya, itu nggak pasti, keluar, betul, betul. nggak bisa kurangi gitu ya. Mhm. Untuk kalau pulsa barangkali meskipun kebutuhan ya pasti, tapi mungkin bisa dengan cara menghemat barangkali ya. Ya, Nah, betul. apabila kebutuhan pasti itu melebihi dari 70%, Ustadz, Mhm. katakanlah 90%, itu bagaimana sih Mhm. solusi terbaik untuk mengatur keuangan kita? Artinya, jatah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu sangat sedikit sekali kalau hanya 10% dari pendapatan kita gitu ya. Belum lagi tadi Mhm. antum sarankan untuk menabung, ada Mhm. sedekah gitu ya juga ya. Mhm. Bagaimana Ustadz kalau kejadiannya seperti itu? Ya, oke, terima kasih ya. Tadi sebenarnya sempat saya sampaikan idealnya itu adalah 70, kemudian sangat ideal sekali itu 60, 80, ya 80%. Kalau 90% itu sangat mengkhawatirkan. Itu biasanya dana Ya, daruratnya itu sangat sedikit sekali itu kalau 90% gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusi pertama secara Islam itu adalah istighfar. Wa yastaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi istighfar itu akan menambah harta kita, menambah anak-anak kita, kemudian juga menambah keberkahan kita. Itu yang pertama ya. Tapi kalau secara ikhtiar nggak cukup istighfar saja gitu ya, harus ada ikhtiarnya ya. ya, Ikhtiarnya tadi sudah sebutkan sebenarnya mulai dari mengecek kembali kebutuhan-kebutuhan yang mungkin masih bisa dihemat. Listrik misalnya, ya apakah listrik itu mungkin ada barang-barang yang mungkin tidak terpakai dengan baik gitu ya, misalnya gitu AC mungkin ya, atau mungkin kipas angin atau mungkin TV gitu ya. Kemudian tadi kalau pesantren misalnya, ya kalau pesantrennya kalau oke lah buat pendidikan anak kan harus yang terbaik, tapi kalau memang kita tidak mampu masa memaksakan diri gitu, ya. cari yang kualitasnya juga yang tidak mesti bagus sekali, yang cukup bagus tapi kita mampu. Kemudian makan, biasanya penting makan nih, kebutuhan pokok. Nah ini yang paling penting karena makan itu kita ya tadi karena dianggapnya oh ini sekian, jadi makannya itu bukan disesuaikan dengan income. Jadi kebutuhan pokok itu harus disesuaikan dengan income. Jadi 80% lah gitu ya. 20% itu bisa buat nyimpan, buat tabungan, bisa buat dana darurat gitu. Gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana solusi lainnya? Ya bisa dengan tadi harus cari side income berarti ya. Selain penghematan harus juga bisa side income. Gitu, side income itu bisa menjadi hal yang Ya. menurut saya bisa dilakukan side income, kemudian diperiksa kembali tentang pengeluarannya, kemudian juga utang yang jatuh tempo kira-kira kapan, kemudian juga mungkin juga kalau ada piutang, kemudian tadi jangan lupa ya kalau kita punya, kalau saya nih secara pribadi yang sering saya lakukan adalah ketika misalnya kita dapat rezeki nih cukup banyak nih, misalnya dapat sertifikasi dosen atau mungkin dapat ya bonus gitu ya, THR Hibah nih dalam penelitian musim gitu ya. gitu ya, penelitian alhamdulillah ya, penelitian bisa dapat genteng gitu ya, kuliah mungkin dapat beasiswa bisa buat beli keramik gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah itu kalau saya biasanya kalau dapat uang lebih misalnya itu biasa langsung saya simpan. Biasanya saya taruh di deposito syariah. Deposito syariah di bank syariah itu online itu mudah sekali gitu ya. Itu disimpan ya. Itu juga salah satu. Jadi mungkin oke lah, mungkin bulan-bulan itu pas atau hanya 90% itu buat kebutuhan, 10% buat tabung. Tapi ketika kita punya uang tertentu, dapat uang itu kita langsung simpan gitu. Jadi jangan THR nih belanja-belanja jalan-jalan, itu jangan seperti itu ya. Nah, kita ada juga. Jadi tadi untuk pengeluaran itu banyak termasuk juga untuk jalan-jalan. Ya, jangan lupa refreshing ya, happy-happy sama keluarga, sama teman dekat mungkin gitu ya. Itu juga perlu gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh jalan-jalan dong, Pak. Ya enggak lah, justru kita hitung, sudah kita rencanakan. Oke, lebaran ini budget kita misalnya 5 juta nih atau 10 juta nih. Ayo jalan, persiapan juga nih untuk anak-anak. Jadi kalau THR misalnya, jadi ada manajemen khusus THR nih. Jadi kalau dapat THR misalnya ya diatur ya misalnya 50% untuk investasi, sisanya itu untuk mungkin untuk lebaran gitu ya. Seperti itu, atau kita bisa atur lebih, jangan lupa zakatnya juga, sedekahnya gitu ya. Jadi banyak Ya, yang kita bisa Masya lakukan Allah. sebenarnya dan sangat fleksibel. Yang pasti masing-masing orang beda. Kalau saya ini yang keluarga biasanya ya,
kalau keluarga, kalau menurut saya itu yang paling penting itu adalah wa amruhum syura bainahum, artinya suami istri itu harus betul-betul syura, harus dipastikan. Jadi kalau mohon maaf, misalnya kalau istrinya yang boros ya jangan maksa untuk ngatur keuangan keluarga gitu ya, atau mungkin suaminya nggak bisa ngatur keuangan ya jangan maksa juga suaminya harus ngatur gitu. Jadi dilihat yang memang bisa nyimpan dan terbukti. Itu yang saya lakukan biasanya seperti itu. Gitu. Baik, Jadi baik, siapa baik. nih gitu. Oke, oh udah maghrib di sana ya. Iya, Terima Masya kasih. Allah, sudah maghrib. Baik, Silakan. terima kasih Ustadz Abdurrahman Wisnu dan Ustadz Ahmad Berhimin. Alhamdulillah, acara kita pada kurma sesi ke-14 ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini saking antusiasnya kita udah lewat 30 menit nih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan mengalirkan pahala jariah bagi yang menyampaikannya. Amin. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita, juga narasumber juga Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Insya Allah kita masih bisa berjumpa kembali dengan kurma sesi ke-15 besok. Dan kalau dengan Ustadz Abdurrahman Wisnu, insya Allah masih ada satu kesempatan lagi kita akan menyimak beliau di sesi ke berapa ya Ustadz ya? Dua Sesi tiga kayaknya Pak ya. ke-23 ya, sesi ke-23 nanti insya Allah kita berjumpa Insya kembali dengan Allah. beliau. Ya, terima kasih Ya. sekali lagi dan kita akhiri kurma kita pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, hatur nuhun Ustaz Khalif. Ya, terima kasih Ustaz. Terima Jazakumullah kasih. khair. Juga tadi ada Pak Ya. Nur Hadi juga nih. Oh, Pak Oke, Nur Hadi, terima ahlan kasih. wa marhaban, Pak Nur Hadi, Masya Allah. Luar Ya, biasa ini. Selamat, terima kasih semuanya. Izin. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, kami tunggu beberapa saat untuk mengisi presensi terlebih dahulu sebelum end meeting. Ya, bagi yang sudah mengisi presensi, silakan untuk bersiap-siap menyambut buka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan pada hari ini.